Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya dan menyimpang. Sebagai contoh, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPR yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag karena mengandung unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Menekankan lagi untuk poin kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Buktinya itu dalam sistem hukum salah satunya ditentukan dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 ini disebutkan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. UU tersebut kemudian diganti dengan UU nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU nomor 10 tahun 2004, bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa yang terlegitimasi secara yuridis. Yang kedua, urgensi dalam kajian sejarah. Pancasila dalam urgensi kajian sejarah bangsa. Saat ini atau era globalisasi ini merupakan era yang memiliki banyak sekali tantangan di dalamnya. Salah satunya keterbukaan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Tidak luput juga informasi-informasi tentang paham-paham atau ideologi lainnya yang mudah masuk ke masyarakat seperti liberalisme, komunisme, fasisme, dan hal tersebut bisa menggoncang pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Yang bisa disebutkan dari hasil survei yang dilakukan Kompas 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam, yaitu 48,% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 40,7% salah menyebut sila-sila Pancasila dan 60% responden berusia lebih dari 46 tahun salah menyebutkan sila Pancasila. Oke, dari hasil wawancara yang pertama narasumber Aldi mahasiswa UNJ, pertanyaannya bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Jawabannya, saya sendiri merasa Pancasila merupakan fondasi dari bangsa Indonesia ini. Pancasila tentu memiliki banyak nilai penting yang sudah seharusnya dijunjung oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bisa dijadikan pandangan hidup dan merupakan suatu hal yang benar. Yang kedua dari Paradila, mahasiswa UPN PNJ, pertanyaannya bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila sebagai identitas bangsa? Jawabannya menurut saya menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan keputusan yang sudah tepat karena Pancasila sudah mencakup banyak aspek. Dilihat dari sila pertama yang berfokus pada nilai religius, sila kedua berfokus pada nilai keadilan, sila ketiga berfokus pada nilai persatuan bangsa, sila keempat berfokus pada nilai keadilan dan kebebasan berpendapat, dan yang terakhir nilai keadilan. Dilihat dari semua nilai ini, Pancasila merupakan hal yang memang sudah tepat untuk dijadikan identitas bangsa. Selanjutnya ada Tania Soraya, mahasiswa USU. Menurutnya tentang menjunjung tinggi Pancasila sebagai pedoman hidup adalah tidak semua generasi kita zaman sekarang menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Akan tetapi masih banyak juga generasi kita yang tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Mengapa? Pertama, soal ketuhanan yang Maha Esa, zaman sekarang sudah banyak yang memaklumi ateis, bahkan ada juga yang menganut ateis. Kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ini tidak semua manusia memiliki adab. Bahkan saat ini semakin banyak kasus bullying yang terjadi. Kemudian keadilan sosialnya terasa sekali jika hukum di Indonesia bisa dibayar dengan apapun. Selanjutnya ada Rifka, mahasiswa UNUMED. Menurutnya tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa kini adalah yang menjadi tantangan Rifka dalam menerapkan Pancasilanya sebagai dasar negara pada masa kini adalah maraknya kesenjangan sosial, di mana akibat berkembangnya teknologi kita menjadi antisosial.
tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, semakin mudahnya orang-orang mudah dalam memberikan komentar negatif tanpa dipertimbangkan dahulu. Selain itu, ada juga masalah mentalitas. Sikap-sikap yang dulu yang melemahkan seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa, dan untuk dihormati. Dan terakhir ada Raden Arsyad Naufaldi dari mahasiswa UI. Menurutnya tentang solusi tentang Pancasila dalam arus globalisasi adalah era globalisasi merupakan era yang memiliki banyak sekali tantangan di dalamnya. Salah satunya keterbukaan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Maka itu, pembangunan karakter manusia Indonesia yang memiliki kompetensi mumpuni, nasionalis, demokratis, humanis, dan kritis dianggap penting ke depannya. Salah satu cara agar kita dapat merealisasikan pembangunan karakter tersebut adalah mengimplementasikan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila sedari dini. Agar pengimplementasian ini berjalan dengan baik, diperlukannya kerjasama antar pemerintah melalui berbagai program dengan masyarakat luas. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saudara-saudara, ada yang mau mendalami apa yang disampaikan oleh kelompok ini? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya Gresen Guli Bintang Maratur. Izin bertanya. Dari mana? Dari grup berapa? Kelompok berapa? Dari kelompok, sebentar, Pak. Lupa. Iya, Pak. Maaf, Pak. Dari kelompok 7 kalau nggak salah, Pak. 7. Siapa tadi namanya? Gresen Guli Bintang Maratur. Senggudu kelompok 7. Kelompok 6, Pak. 6 ya. Oke. Ya, silakan. Pertanyaannya, seperti yang kita tahu kalau Pancasila itu penting kan. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk penanaman Pancasila kepada generasi penerus adalah melalui pendidikan Pancasila. Tetapi bagaimana dengan para aparatur pemerintah? Karena yang seperti yang kita tahu ada saja oknum-oknum aparatur pemerintah yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila seperti KKN. Dan salah satu bentuk terbarunya itu seperti yang demo mahasiswa yang sedang berlangsung saat ini, baru-baru ini, yang salah satu tuntutannya itu karena menuntut dan mendesak wakil rakyat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Jadi bagaimana supaya para aparatur pemerintah itu tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Sekian. Oke, silakan. Jadi, buat Grayson, tadi kan nanyanya bagaimana penanaman Pancasila pada pemerintahan. Jadi pemerintahan tuh kan udah dikasih tanggung jawab. Penanaman Pancasilanya tuh pada sistem pemerintahan tuh udah diwujudin dengan cara yang pertama ada pengembangan lembaga negara yang dibuatnya DPR, MPR gitu. Terus ada tujuan mereka tuh sebagai pemerintah tuh pasti menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia, juga penerapan demokrasi yang mengutamakan suara masyarakat. Terus apabila mereka melanggar itu sebagai pemegang tanggung jawab tuh mereka udah dapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya tuh bisa berupa penurunan jabatan atau yang lainnya. Jadi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya?
Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok 16 ya.